Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyida suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri dan Bapak Wakil serta Bapak Hakim, Ibu Hakim dari jajaran kepanitraan dan kesekretariatan serta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Wonogiri yang kami hormati. Marilah kita tak henti-hentinya untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya hingga saat ini. Sejak detik pertama kita dilahirkan, Allah terus menerus tanpa henti memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Terbukti kita masih bisa hadir di sini. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan nikmatnya itu, seperti halnya mungkin udara yang kita nikmati sore hari ini, sejuk, segar, itu terhenti selama 5 menit saja atau mungkin bahkan kurang itu, maka beritanya akan lain. Para jamaah yang kami hormati, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani akhlaknya yang luar biasa, yang memberikan keteladanan di dalam berbagai hal. Akhlaknya akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, di mana semua umatnya diharapkan adalah meneladani karakter beliau. Sehingga dengan akhlakul karimah maka tata kehidupan yang ada di dunia ini akan menjadi tertib, akan menjadi damai, akan menjadi sejahtera. Mungkin kalau di pengadilan kasus-kasusnya tidak serumit yang ada. Kalaupun ada kasus, mungkin adalah kasus yang biasa umumnya. Nah, ini adalah satu perjalanan kehidupan yang tentu kita harus siapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga misi utama Rasulullah SAW diutus ke tengah-tengah kehidupan ini adalah liutamima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak budi pekerti manusia. Dengan akhlak budi pekerti manusia tadi, tata kehidupan akan damai, akan tertib, akan indah, akan harmoni. Namun kenyataannya adalah berbagai macam sengketa ataupun perselisihan itu terjadi karena berangkat tadi bagaimana dalam diri manusia Allah ciptakan manusia itu baik dari jasmani maupun makhluk rohani ya. Secara jasmaniah kita mungkin diantara kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan adalah makan dan minum, di mana dari makan dan minum itu akan membentuk suatu pola perilaku kehidupan di dalam kehidupan sosialnya. Maka dalam pola perilaku itu berpengaruh terhadap bagaimana jasmani dan rohani itu bisa tumbuh kembang. Kalau rohani kita itu tidak pernah kita sirami, maka hati akan mengeras. Ketika mengeras, maka akan menjadi tercover ya. Tercover itu tertutup. Pintu hidayah itu masuk susah untuk menembus hati kita. Karena begitu kerasnya, begitu susah untuk menerima masukan atau menerima pelajaran-pelajaran atau hikmah kehidupan. Maka misi utama Nabi adalah untuk menyempurnakan bagaimana
tata kehidupan yang carut marut pada awalnya. Jadi masyarakat jahiliyah itu adalah masyarakat yang dari sisi kehidupan sosialnya sebenarnya ya sudah maju, tetapi tadi dari tata moral yang ada pada kehidupan itu tidak berjalan dengan baik. Maka innama bu'itsu, bahwa aku diutus ke muka bumi liutamima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak budi pekerti manusia. Nah, dengan puasa maka kita momentum Ramadan ini banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya di dalam bulan suci Ramadan, karena Ramadan itu syahrullah, bulannya Allah. Mengapa? Karena Allah itu berfirman di dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana adzibihi. Jadi puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepada orang-orang yang shaimun, orang-orang yang puasa. Puasa itu adalah ibadah mahdhah, di mana tata cara dan ketentuannya itu sudah diatur, sudah ditetapkan dan kita mengikuti. Yaitu puasa itu diawali dari sahur pada waktu menjelang fajar, kemudian dengan niat untuk menunaikan ibadah puasa kita makan sahur, dan setelah itu puasa kita jalankan. Dan puasa yang kita jalankan memang sampai beduk maghrib itu adalah merupakan rangkaian ibadah. Kalau sholat mungkin hanya 5 menit ya, 5 menit atau mungkin 2 menit lah. Dengan zikirnya mungkin 10 menit. Kalau mungkin akan dilanjutkan dengan itikaf ya monggo. Tapi puasa ini rata-rata mungkin bisa ada yang 12 jam, ada yang hanya di daerah-daerah tertentu mungkin cuma puasa 2 jam gitu. Nah, itu sudah lama, ibadah yang lama. Ibadah yang lebih lama itu adalah ibadah di dalam keluarga, itu ibadah lebih lama. Kalau tadi puasa hanya mungkin setengah hari atau 12 jam, kurang lebihnya atau 13 jam. Nah, itu kita jalankan dengan betul-betul tidak ada orang yang tahu. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat rahasia. Bisa saja ayah dan ibu sama-sama bersahur bersama dengan putra-putrinya, tetapi ketika dalam perjalanan satu hari menjelang berbuka, kita tidak ada yang tahu apa yang dilakukan di antara itu. Sehingga ini dikatakan sebagai ibadah yang rahasia, ibadah yang sangat hanya yang berpuasa diri kita sendiri dengan Allah saja yang mengetahui. Maka dalam ibadah ini mendidik betul, mendidik kita untuk menjadi pribadi yang mempunyai high integrity ya, mempunyai integritas yang nomor wahid gitu ya. Karena tidak ada pengawasan dari manapun itu tidak mampu menembus. Kalau mungkin Pak Ketua ini punya kewajiban untuk mengawasi semua dari Pak Wakil sampai yang paling bawah sebagai satu organisasi di pengadilan, menjadi tanggung jawab Pak Ketua. Tapi dalam puasa ini detail sekali. Tidak bisa yang rahasia-rahasia itu semuanya Allah lah yang mengetahui. Maka kalau setiap muslim betul-betul menunaikan ibadah puasa dengan imanan wahtisaban, dengan iman semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ini berpengaruh kepada integritas, pengaruh terhadap kinerja yang luar biasa. Karena mereka berpuasa itu karena Allah. Mereka bekerja
bukan karena di dalam pengawasan, tetapi satu kesadaran bahwa ada kehadiran Sang Maha Pencipta di tengah-tengah aktivitas kegiatan kita. Maka bekerja kita itu adalah sebagai satu ibadah. Maka tadi ada ibadah mahdhah dan ada ibadah yang ghairu mahdhah. Maka ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang tata caranya, ketentuan dan waktunya itu tidak diatur secara pasti, namun itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu minimal dengan membaca bismillah ketika mengawali perbuatan itu. Kita datang ke majelis ilmu ini, buka puasa dengan semua jajaran keluarga besar Pengadilan Negeri Wonogiri, berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah dinilai sebagai ibadah karena apa yang kita lakukan sebagai sandaran kepada Allah. Panjenengan Bapak Ibu berangkat dari rumah ke kantor atau ke pengadilan ini untuk bekerja, membaca bismillah, maka itu menjadi ibadah yang kita lakukan. Maka semua aktivitas manusia bisa mempunyai nilai ibadah apabila tadi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengawali untuk beribadah, maka akan melakukan perbuatan atau pekerjaan itu dengan yang terbaik. Tentu dengan prestasi yang terbaik, karena yang terbaik di sisi Allah itu adalah atqakum, siapa yang bertakwa. Maka apapun yang kita lakukan bermuara kepada ketakwaan kepada Allah, termasuk juga puasa ini. Maka puasa di dalam surat Al-Baqarah 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru ini adalah orang-orang yang beriman. Itu yang mempunyai kewajiban. Kutiba, telah diwajibkan kepada kamu ibadah puasa sebagaimana ibadah yang puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Jadi umat dari agama Samawi itu juga diwajibkan untuk berpuasa. Hanya saja syariatnya adalah berbeda. Maka syariat yang ditentukan di dalam puasa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah dengan bersaur, kemudian sampai terbit, sampai terbenam matahari. Nah, ini ibadah yang kita lakukan selama 1 hari dengan menjaga kualitasnya. Maka Imam Al-Ghazali memberikan suatu kategori ataupun tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah puasanya orang awam gitu. Jadi puasa hanya sekedar makan, menahan makan, minum dan syahwat ataupun seksual. Itu saja. Yang penting puasanya tidak batal, hanya sekedar seperti itu. Tapi yang kedua, puasa yang dikategorikan oleh Imam Al-Ghazali dengan khawas, puasanya orang-orang khusus itu. Orang yang berpuasa dengan cara dia juga menghindari dari apa yang dia lakukan itu harus senantiasa yang baik-baik saja, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin lisan kita kendalikan sedemikian rupa, syahwat kita kendalikan, semua organ tubuh kita kendalikan supaya dalam koridor yang senantiasa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti ini adalah puasa khawas. Nah, yang ketiga adalah khawasul khawas. Itu adalah puasa yang optimal yang kita lakukan sehingga puasa itu mempengaruhi jiwanya.
jiwa dan raganya itu, puasa itu sangat luar biasa tadi. Maka orang yang bisa sampai pada level khawasul khawas inilah yang mereka akan mendapatkan pintu royan. Maka Allah akan membalas orang-orang puasa itu dengan sendirinya, atau Allah sendiri yang akan memberikan balas. Wa ana adzibihi, aku sendiri yang akan memberikan balasan bagi orang-orang yang shaimun, orang-orang yang berpuasa. Dengan apa? Mereka orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah inda iftar, ketika nanti jam 17.50 itu berdasarkan hisab, perhitungan maghrib hari ini adalah di Wonogiri 17.50. Maka saat itulah nikmat yang pertama orang berpuasa, yaitu nikmat iftar, nikmat berbuka. Panjenengan akan merasakan bagaimana nikmatnya ketika kerongkongan kita seharian kering, tapi begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum. Masih kurang 20 menit. Puasa. Jadi ini bahagia, begitu apapun suaranya, merdu atau tidak, suara azan pada waktu iftar itu adalah kebahagiaan kita. Jadi dahaga, lapar dan haus selama kita seharian, mungkin kalau yang di dalam kantor mungkin karena AC itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi memang kalau di AC banyak dehidrasi ya. Apalagi juga di luar yang mereka langsung tersengat matahari, akan merasakan betapa nikmatnya para penjual es yang silih berganti mungkin ya. Warung-warung menjajakan takjil itu nikmat yang pertama. Inda iftar, ketika berbuka, yaitu nikmat jasmaniyah berupa berbuka. Maka kalau sudah kemasukan air, secara otomatis organ kita sudah cukup. Maka biasanya kalau bagi para perokok cuma seteguk air, setelah itu merokok. Kemudian ini adalah nikmat yang betul-betul real kita rasakan saat ini atau ketika kita di dunia. Itu yang namanya nikmat jasmaniyah. Yang kedua adalah nikmat inda liqa rabbih, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita aja ketemu sama Pak Ketua dan Pak Wakil itu senang ya, bahagia, karena merasa terlindungi, merasa terlayani. Itu ada kita di dunia ini, ketemu dengan orang-orang yang kita cintai, maka kita akan bahagia. Apalagi dengan Sang Pencipta semuanya, maka itu adalah nikmatnya sangat luar biasa. Dulu Nabi Musa ingin sekali melihat Allah, karena melihat Allah, menatap Allah dengan mata kepala sudah tidak mungkin, karena frekuensinya sudah berbeda. Kita saja sesama makhluk tidak bisa melihat setan, kita tidak bisa melihat malaikat. Tapi itu adalah yang gaib, itu adalah ada. Malaikat itu adalah di dalam diri kita, menyertai kita, ada malaikat muhafadzah yang merawat atau menjaga kita, dan malaikat mungkar nakir yang memantau kita kemana saja dengan data-data yang sangat rigid ya. Mungkar itu adalah mencatat semua data-data kejelekan ataupun kemaksiatan atau dosa kita. Sementara malaikat Raqib ini adalah mencatat kebaikan-kebaikan kita sekecil apapun.
Maka di dalam surat Al-Zalzalah disebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji atom, Allah akan memberikan balasan lebih baik. Ini keadilan ilahi, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kejelekan sekecil apapun, maka Allah akan membalas setimpal dengan apa yang dilakukannya, kejahatan yang dilakukannya. Maka ikhtiar yang kita lakukan sebagai aparatur negara, sebagai penegak keadilan, maka hakimlah yang akan mengadili ataupun memutuskan sengketa-sengketa ataupun pelanggaran-pelanggaran atau memberikan sanksi, karena itu adalah sebagai menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka ketika memutus dengan ketuhanan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, putusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah makna bahwa Allah lah yang maha kuasa, maha pencipta segala sesuatu. Pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah puncak dari kebahagiaan. Maka kita diberikan fasilitas oleh Allah untuk meraihnya menurut level ataupun derajat kita masing-masing. Bagi kita yang muslim, ada golongan-golongan yang diberikan Allah akan mendapatkan perlindungan kelak di akhirat. Di antaranya adalah pemimpin yang adil. Di antara pemimpin yang adil disitulah termasuk kita semuanya, termasuk kita sebagai aparatur penegak keadilan di pengadilan. Bila ini kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, maka al-adlu aqrabu littaqwa. Al-adlu, keadilan itu adalah betul-betul dekat sekali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah berikhtiar dengan bukti-bukti yang sudah disampaikan di dalam sidang peradilan, semua sudah memberikan argumentasinya dengan kesaksiannya, maka hakim akan mengambil keputusan berdasarkan apa yang ada dengan keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Disinilah maka bahwa takwa itu adalah predikat tertinggi dari semua hamba yang Allah ciptakan. Nah, semua ibadah akan bermuara kepada ketakwaan ini. Semua ibadah, baik ibadah mahdhah tadi, puasa, sholat, zakat, haji, ini adalah ibadah mahdhah yang ketentuan tata cara dan waktunya sudah diatur sedemikian rupa. Sementara ibadah ghairu mahdhah adalah semua aktivitas yang kita lakukan dengan disandarkan kepada Allah, ini adalah menjadi ibadah kepada Allah. Nah, makanya adik-adik kalau mau belajar ke sekolah, mau melakukan aktivitas apapun, harus dimulai dengan bismillah, sehingga kita akan terhindar dari goda rayu setan. Setan itu adalah musuh manusia yang nyata, musuh orang-orang yang beriman. Maka kalau di dalam ayat disebutkan bahwa orang-orang yang munafik, orang-orang kafir itu ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kalau orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu adalah menyuruh kepada kejahatan sementara mencegah kepada yang baik. Nah, kalau ada di antara kita kok menyuruh kepada kejahatan, berarti ada karakter kekafiran, kemunafikan, kefasikan yang harus kita kikis, harus kita bersihkan dari kita,
sehingga kita betul-betul mempunyai suara hati, mempunyai kepedulian yang hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan itu tujuannya adalah menggoda kita, menggelincirkan kita hingga kita betul-betul masuk kepada neraka. Maka kita senantiasa di dalam aktivitas kita sehari-hari harus senantiasa kita sandarkan kepada Allah agar kita terbebaskan dari goda rayu setan yang senantiasa mengerongrong mempengaruhi kita. Nah, puasa setan-setan itu dibelenggu. Artinya bahwa karena kekuatan keimanan kita kepada Allah yang sangat luar biasa, otomatis setan itu tidak berkutik. Orang yang berpuasa betul-betul pada level khawasul khawas tadi, mereka itu sudah tidak mempan digoda oleh setan. Sudah tidak mempan digoda oleh setan. Mau diimingi apa-apa saja yang istilahnya kalau di dunia ini adalah rojo brondo ya. Rojo brondo apa gitu. Jadi emas, permata, intan, berlian dan segala sesuatu yang menggoda secara material kepada manusia, kita tidak tergoda, maka ini kita bisa mencapai level puasa kita adalah khawasul khawas. Karena hanya kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesempatan sedetik pun untuk kita terputus sinyalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita terputus sinyalnya dengan Allah Subhanahu wa taala, setan itu siap untuk memberikan perangkat kepada kita, untuk menjebak kita, untuk menggelincirkan kita sehingga kita tidak fokus kepada Allah. Nah, ketika kita terputus dengan Allah Subhanahu wa taala, peluang untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan dan dosa-dosa itu sangat besar. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah dari keluarga besar Pengadilan Negeri Wonogiri, mari itu adalah lahan kita untuk kita beramal, lahan kita untuk senantiasa tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergelincir sedikit pun. Maka setiap saat kita senantiasa diperintahkan untuk jadidu imanakum. Perbaharuilah terus, update terus, upgrade terus keimanan kita. Kalau Pak Tino ini kan ahli komputer ya Pak, IT. Nah, itu perlu diupdate terus atau diupgrade terus perangkat lunak dan software kita agar kita tidak rusak ataupun apa yang ada pada diri kita juga senantiasa kita perbarui keimanan kita kepada Allah agar kita betul-betul tertuju hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, dengan Ramadan, dengan puasa yang kita lakukan itu akan membentuk karakter diri kita menjadi betul-betul muslim sejati. Muslim yang mempunyai karakter, mempunyai integritas yang tinggi, sebagaimana diteladankan Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mempunyai kejujuran, untuk mempunyai keprofesionalan di dalam menjalankan tugasnya, menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, menjalankan amanah dengan dedikasi tinggi, dengan sidik, amanah, fatonah, dengan kecerdasan ataupun dengan ilmu pengetahuan yang terupdate saat ini atau dengan saintifik yang terbaru, sehingga kita akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan juga disebutkan sebagai syahrul Quran atau syahrul tilawah, yaitu bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala unzila atau menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima wahyu
untuk ditebarkan, untuk disampaikan, untuk menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi semua umat manusia. Hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, di mana pada bulan itu Allah turunkan Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, agar bisa bayyinati minal huda wal furqan, bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Memang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita akal pikiran kita. Namun Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk berpikir dan untuk menyelesaikan semua masalah. Oke, sudah masuk waktunya. Monggo kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syawqika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.